Yo, what's up guys, welcome back to my channel 19 and it's me Zufar. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu smartphone yang baru aja dirilis kemarin malam, yaitu iPhone 13. Nah, kira-kira iPhone 13 itu ada perubahan apa sih dari seri yang sebelumnya, yaitu iPhone 12? Kira-kira ada inovasi baru apa lagi ya? Lalu kira-kira worth untuk dibeli atau malah mending tunggu aja ke iPhone 14 kalau misalkan ada ya? Mari simak videonya sampai habis ya. Pada dini hari, tanggal 15 September 2021, akhirnya Apple resmi merilis beberapa device terbarunya, seperti ada iPad mini, lalu ada Apple Watch, dan juga jajaran iPhone 13 series atau seri iPhone 13. Masih sama seperti seri pendahulunya yaitu iPhone 12, di iPhone 13 ini ada iPhone 13 mini, lalu yang biasa atau regular, seri Pro, dan juga Pro Max. Pada awalnya gue sebenarnya berekspektasi tinggi bahwa Apple akan membawa inovasi terbaru dan juga performa yang jauh lebih baik, serta desain yang lebih menarik untuk iPhone 13 series ini. Tapi ternyata ya so-so lah, ya, malah bisa dibilang ini adalah recycle-nya dari iPhone 12. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Mari kita bahas. Oke, di sini akan gue bahas kenapa gue bisa bilang kalau iPhone 13 ini merupakan recycle dari iPhone 12. Lihat aja dari desain belakangnya. Ini itu sama aja kayak iPhone 12, cuma ya untuk posisi kameranya sedikit digeser aja ke sebelah kanan, bukan ditumpuk lagi atas bawah. Walaupun begitu, gue suka di bagian depannya, yaitu di bagian poninya atau di bagian notch-nya. Itu udah nggak setebal iPhone 12 lagi. Udah dipertipis 20% katanya. Dan memang kalau gue lihat, lebih enak sih untuk dipandang. Lalu di sini juga tersedia warna pink, midnight, blue, starlight, dan juga produk red. Ya, bukan iPhone namanya kalau tidak ada warna baru di setiap perilisan handphone barunya. Lalu untuk spesifikasinya pun ya ada sedikit peningkatan, seperti dia udah menggunakan iOS 15, menggunakan Apple Bionic A15 dengan hexa-core, dan juga Apple GPU-nya berjumlah 4 core, udah bisa 5G, ada NFC sudah pasti, dan ya untuk konektornya masih USB Lightning, belum Type-C sama sekali. Di iPhone 13 ini juga udah ada IP68, dan untuk kameranya juga gue suka banget. Karena di sini walaupun memang posisi kameranya hanya digeser ke sebelah kanan, tapi di situ dia menggunakan sensor kamera yang lebih besar sehingga dia bisa menghasilkan foto yang lebih bagus, apalagi untuk bagian night mode-nya ya. Dengan dua lensa yang menurut gue udah cukup bagus ya, ada lensa ultra wide dan juga lensa wide angle. Lalu untuk seri iPhone 13 mini dan juga iPhone 13 biasa sudah bisa di pre-order melalui websitenya Apple. Untuk iPhone 13 mini sendiri harganya mulai dari $699 dan juga untuk iPhone 13 yang biasa mulai dari $799. Dan menurut gue di harga segini udah mulai tidak terlalu mahal karena di sini memori internal yang paling kecil itu adalah 128 GB, bukan lagi 64 GB kayak di iPhone 12. Wow. Jadi untuk iPhone 13 mini dan iPhone 13 biasa ini udah lebih worth daripada iPhone 12. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian seri yang lumayan bisa dibilang superior, yaitu seri Pro dan juga seri Pro Max-nya. Memang kalau dilihat sekilas sebenarnya iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max ini nggak terlalu banyak perubahan daripada iPhone 12 yang dulu, 12 Pro dan 12 Pro Max. Untuk modul kameranya masih sama kayak gitu juga, ditumpuk ke bawah dan ke samping menjadi 3 kamera dan ada satu lagi sih di bawah. Tapi di sini di bagian iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max, untuk ukuran lensa kameranya jadi jauh lebih gede daripada sebelumnya, yang mengakibatkan akhirnya modul kameranya jadi bleber ke tengah-tengah juga akhirnya. Tapi ternyata untuk modul kamera yang besar itu hasilnya pun bagus kok. Dari hasil
pemotretan lensa makronya, lalu untuk ultra wide-nya, semuanya bagus, apalagi untuk di night mode-nya. Dan di sini bagusnya adalah di semua lensa sudah bisa menggunakan night mode, nggak kayak sebelumnya. Lalu untuk spesifikasi dari iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini nggak jauh beda dengan adiknya, yaitu iPhone 13 mini dan 13 Pro Max. Sama-sama menggunakan iOS 15, sama-sama menggunakan Apple Bionic A15, tapi bedanya di sini adalah di jumlah GPU-nya. Di jumlah GPU iPhone 13 biasa dan 13 mini itu hanya 4, tapi di sini ada 5. Jadi, untuk pengolahan grafis ataupun untuk bermain game, iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max akan jauh lebih kencang. Nah, untuk yang seri Pro dan Pro Max ini terlihat lebih menarik karena di sini untuk panelnya aja udah menggunakan Super Retina XDR dan dia juga udah mendukung cahaya sampai 1000 nits, yang artinya lebih enak untuk dilihat di bagian outdoor ya kalau misalkan lagi ada sinar tembak dari atas. Lalu di sini juga ada Pro Motion. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu refresh rate di atas 60 Hz, yaitu 120 Hz di sini. Dan untuk refresh rate-nya bisa menyesuaikan dengan kecepatan layar, yaitu antara 10 sampai 120 Hz. Ini bagus ya untuk sistem ya, karena di sini juga dia akan menghemat lebih banyak baterai. Dan refresh rate yang tinggi ini juga sangat mendukung kegiatan gamers, karena biasanya gamers itu selalu menggunakan refresh rate yang di atas 60 Hz, biasanya 90 atau 120, supaya gamenya lebih lancar. Nah, di fitur promotion ini lebih menarik banget ya di sini menurut gue. Karena di sini, di bagian promotion ini, AI dari kameranya ini bisa membuat rekaman kita itu menjadi kayak film-film di Hollywood gitu. Sinematik, lalu untuk pembuatan film, apalagi autofocusnya juga bisa diatur, dan mulus banget pengaturan autofocusnya. Fitur promotion yang ada di iPhone seri Pro dan seri Pro Max saja, ini akan mendukung yang namanya ProRes, atau Pro Resolution mungkin ya. Dimana untuk settingan ini akan mempermudah editor untuk mengedit seperti untuk color correction mungkin, untuk brightness-nya, untuk ya apapun yang ingin dia lakukan, supaya membuat video itu menjadi lebih bagus. Itu semua bisa dilakukan di sini, dengan menggunakan fitur promotion. Jadi kita bisa membuat video yang berkualitas tinggi, film-film berkualitas tinggi hanya menggunakan handphone iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max saja. Tapi ya, seperti yang udah kita tahu, karena menggunakan fitur promotion ini akhirnya hasilnya menjadi lebih bagus, pasti ukuran filenya akan menjadi lebih berat. Oleh karena itu, di seri Pro dan juga seri Pro Max, Apple akhirnya memutuskan untuk menambah slot penyimpanan, yaitu hingga 1 TB. Bukan lagi 512 GB, tapi 1 TB. Ini dilakukan oleh Apple untuk mendukung para konten kreator yang mau mencoba membuat karya-karya yang berkelas tinggi hanya menggunakan handphone saja, yaitu handphone iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max. Lalu untuk pre-order iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max sudah bisa dilakukan melalui website Apple, yaitu dari harga $999 hingga $1.099. Fitur kamera yang sangat bagus, lalu penyimpanan yang sudah cukup besar, minimal 128 GB, chipset baru dari Apple yaitu Apple Bionic A15 yang mungkin nggak jauh-jauh banget bedanya dengan seri iPhone 12, tapi bisa jadi lebih baik. Dan kapasitas baterai serta ketahanan baterai yang sedikit lebih lama, 1,5 sampai 2,5 jam lebih lama daripada seri pendahulunya yaitu iPhone 12. Dan dengan harga yang mulai dari $699 atau sekitar 9 jutaan, 9,9 jutaan. Apakah Apple iPhone 13 series ini worth untuk dibeli? Well, jika HP yang dimiliki sekarang ini merupakan seri yang lama, seperti iPhone 7, iPhone SE yang generasi pertama, atau mungkin iPhone 10, atau dari Android lama atau Android yang ya 2 tahun sebelakangan ini, mau mencoba iPhone 13 ini bisa untuk dibeli, worth untuk dibeli.
Karena dari fitur-fiturnya dan untuk memori penyimpanan yang sudah membesar, menurut gue iPhone 13 ini worth untuk beli. Namun jika mau merasakan hal yang lebih mantap lagi, ya kayak hadirnya promotion tersebut, iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max adalah jawabannya. Ya, walaupun sebenarnya untuk iPhone 13 Pro aja sebenarnya udah cukup sih, karena semua fitur-fiturnya udah ada di situ. Oke, jadi setelah mendengar preview dari gua tentang iPhone 13 series, yaitu iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, dan juga 13 Pro Max, apakah Anda menjadi tertarik untuk membeli salah satu dari seri iPhone 13 ini, atau lebih memutuskan untuk tunggu aja seri iPhone yang setelahnya, atau malah ingin berpindah haluan ke Android? Let me know in the comment section, okay? So, segitu aja dulu video dari gua. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. See you in the next video. Ciao.